Oke, kita mulai dengan kita punya kegiatan. Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru, pegawai, tata usaha yang juga saya hormati, kiranya kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Acara kampanye debat terbuka segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah sekaligus membuka kampanye debat pada kesempatan ini. Kepada Bapak waktu dan tempat saya berikan. Yang saya hormati tim P5, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan saya kasih dan saya cintai siswa-siswi SMP Negeri 2 WP. Selamat pagi. Pada kesempatan yang pertama, saya mengajak kita semua mengucapkan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa karena atas berkat perlindungan dan pertolongannya kita sampai dengan saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, sekaligus kita dapat melaksanakan aktivitas kita terutama dalam mengikuti kegiatan P5 dalam hal ini adalah debat terbuka untuk pemilihan ketua kita yang baru. Pada kesempatan yang kedua, saya terharu karena kemarin ada informasi yang baik untuk kita bahwa kegiatan P5 untuk tahun ini sudah cukup bagus. Ini menurut pandangan teman-teman. Dan saya ikuti kegiatan P5 selama seminggu ini. Saya melihat bahwa siswanya itu memang tertib. Tidak ada satu siswa kecuali mereka mau ke belakang berizin ke setia untuk ke belakang.
Tapi selama kegiatan selama 6 hari ini, aktivitas mereka berada dalam ruangan semua dan betul-betul mengikuti apa yang diarahkan oleh tim P5, khususnya wali-wali kelasnya. Jadi inilah satu hal yang luar biasa. Mulai dari agak awal dengan tahun ini, maka selanjutnya lebih baik lagi. Dan hari ini merupakan hari untuk kita debat pendapat dari 3 paslon. Sehingga pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim P5 yang mana sudah membuat hal yang sangat positif, sehingga saya selalu merenung kembali bahwa tujuan dari pemerintah itu cukup baik. Hanya kita yang menerapkan di lapangan ini yang masih karena mungkin masih baru, kita berpikir hal ini kurang positif. Ternyata nilai tambahnya sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu ini. Salah satu contoh kecil, setelah seminggu Anda berjalan dan juga mulai kemarin aktivitas kita mengenai ekstra sudah bisa berjalan sebagaimana yang kita lihat pada kegiatan ekstra yang kemarin. Jadi hari ini merupakan hari penentuan. Tinggal saja bisa mungkin bulan depan di minggu terakhir, mungkin itu sudah ada pemilihan dan penetapan, sekaligus nanti diadakan juga pelantikan pengurusan office bank. Untuk itu tadi ada teman-teman guru juga responnya luar biasa. Inilah menunjukkan hal-hal yang kita mau maju seperti ini. Jadi bukan hanya tim, tetapi kita semua harus terlibat di dalamnya. Bagaimana bisa mensukseskan? Karena kita harus membawa stadium ini sebagaimana layaknya sekolah-sekolah lain. Kenapa sekolah lain bisa? Kenapa sekolah lain bisa? Kita tidak bisa. Ini menjadi bahan perlindungan, bahan pemikiran kita sebagai bahan perenungan, sehingga kita pun tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Kadang-kadang kita hanya menilai sekolah orang, tetapi kita tidak bisa menilai sekolah kita sendiri. Ini sangat keliru. Coba kita melihat orang lain punya baik, maka kita coba buat bagaimana kita punya itu lebih baik. Itu harapan saya. Tetapi syukur, saya juga di sini bukan kepala sekolah, hanya mewakili, tetapi dengan keberadaan kita tetap jalankan sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga ini. Kalau kita semua tidur, berarti hal-hal yang positif ini tidak mungkin dapat kita laksanakan. Dan juga semua barisan guru pegawai secara pribadi mengucapkan limpah terima kasih atas dukungan dalam kegiatan kita selama ini. Sudah banyak hal-hal yang positif. Bagaimana kita bisa mengindahkan hal-hal ini. Jadi inilah menjadi hal dasar untuk kita sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. Untuk itu saya tidak berpanjang kata. Dari kelas 9A juga sudah turut terlibat, ada di belakang, ada di depan. Ada dari kelas 9C itu sampai kelas sendiri. Saya bersedia untuk ikut terlibat di dalamnya karena hal ini juga hal yang sangat penting. Kemudian kelas 9D juga seperti saya. Atau semua kelas 9 di sini. Begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, hal ini kita harus menyambutnya dengan senang, dengan gembira, karena kedepannya yang menjadi dasar fondasi untuk sekolah ini adalah ada di posisi. Apabila posisi ini bekerja dengan baik, maka kita guru pegawai juga saya pikir tidak terlalu sulit dalam menghadapi segala tantangan. Itu yang menjadi harapan saya dan harapan sekolah, walaupun kepala sekolah tidak berada bersama kita pada saat ini. Untuk itu, pada kesempatan ini saya atas nama sekolah mewakili kepala sekolah dan meminta ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana layaknya. Saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru, pegawai dan tenaga usaha, siswa-siswa yang sangat saya sayangi, sikapnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini.
Sebagai umat yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sebenarnya kita semua kembali berkumpul dari tempat ini guna menyaksikan acara debat dari ketiga paslon terbaik di SMP Negeri 2 Waigede. Saya tidak memperpanjang kata lagi, langsung saja saya akan menyampaikan tata tertib debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Waigede. Yang pertama, ketentuan umum. Setiap pasangan calon diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan dan arahan dari moderator selama debat berlangsung. Terus yang kedua, peserta debat harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak menghina atau merendahkan lawan debat. Terus yang berikut, yang kedua berkaitan dengan pengaturan waktu. Setiap pasangan calon diberi waktu sesuai yang telah ditentukan untuk menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan memberi tanggapan. Yang kedua, jika waktu habis, moderator berhak menghentikan pembicaraan dan melanjutkan ke calon atau sesi berikutnya. Yang ketiga, aturan berbicara. Yang pertama, hanya satu orang yang diperbolehkan berbicara pada satu waktu. Interupsi tidak diperbolehkan kecuali diizinkan oleh moderator. Yang berikut, setiap pasangan calon harus menghargai waktu yang diberikan untuk berbicara dan tidak boleh mengambil waktu lebih dari yang telah ditentukan. Yang berikut, yang keempat, tanggapan dan rebutan. Pasangan calon diberikan kesempatan untuk menanggapi pertanyaan atau jawaban dari lawan debat. Yang kedua, tanggapan harus fokus pada isu yang dibahas dan tidak bersifat personal atau pribadi. Yang berikut, yang kelima, etika dan sopan santun. Yang pertama, peserta debat harus menjaga sikap dan perilaku yang baik selama debat berlangsung. Yang kedua, tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata kasar. Saya ulangi kembali, tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata kasar, menyerang secara personal, atau melakukan tindakan yang tidak pantas. Yang ketiga, setiap pelanggaran etika akan diberi teguran oleh moderator, dan jika terus berlanjut, pasangan calon dapat didiskualifikasi dari debat tersebut. Yang berikut, interaksi dan audiens. Audiens diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan pada sesi yang telah ditentukan. Yang kedua, audiens harus menjaga ketenangan selama debat berlangsung dan tidak mengganggu jalannya debat. Yang ketiga, sorakan, tepuk tangan, atau komentar keras dari audiens hanya diperbolehkan pada waktu yang diizinkan oleh moderator. Yang berikut, keputusan moderator. Keputusan moderator mengenai jalannya debat bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua, moderator berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika ada peserta yang melanggar tertib atau tata tertib atau mengganggu jalannya debat. Yang berikut, sanksi pelanggaran. Sanksi yang pertama, teguran lisan untuk pelanggaran ringan seperti berbicara di luar giliran. Yang kedua, pengurangan waktu.
Jika peserta melanggar aturan waktu atau berulang kali melakukan pelanggaran. Baik, sudah, hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Acara selanjutnya saya mengundang ketiga paslon untuk berdiri dulu, dan saya mengundang bapak pimpinan sekolah untuk mengambil posisi di depan ini. Di tiga meja ini hanya untuk tiga paslon terbaik dari SPEDU. Oke, untuk pertama saya menyapa ketiga paslon. Paslon pertama, selamat pagi. Selamat pagi. Paslon kedua, selamat pagi. Paslon ketiga, selamat pagi. Semangat. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, terima kasih banyak. Baik, untuk acara yang berikut kita langsung ke acara puncak, yaitu acara debat. Untuk acara debat ini itu nanti dipandu oleh ketua tim kami. Dia siapa? Orang nanti dulu. Bapak Yano, Bapak dan tempat saya salam. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans, moderator. Moderator yang luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Frans. Baik, beberapa hal sudah disampaikan oleh moderator tentang tata tertib, apa saja yang perlu kita lakukan dalam debat ini sebagai guru, sebagai audiens atau penonton, dan juga yang memegang peranan penting adalah ketiga paslon. Sebelum memulai debat, ada 3 tahap yang harus kita lewati. Yang pertama adalah paparan visi dan misi dari ketiga paslon. Yang berikut adalah pertanyaan dari moderator yang perlu paslon jawab. Yang ketiga, pertanyaan dari guru-guru ataupun siswa sebagai peserta dalam debat pada hari ini. Dan yang keempat adalah debat di antara ketiga pasangan calon. Kira-kira seperti itu rincian yang perlu kita tahu. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama dalam debat, yaitu paparan visi misi. Kesempatan yang pertama untuk paslon nomor 1. Waktu dan kesempatan kami berikan. Tepuk tangan dulu untuk paslon nomor 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Yano. Selamat siang semuanya. Saya dari perwakilan kelas 8A ingin memaparkan visi dan misi program kerja kami. Visi saya menjadikan OSIS SMP Negeri 2 WGT sebagai teman bekerja bersama dalam membentuk siswa yang memiliki nilai-nilai moral tinggi, berprestasi, memiliki kemampuan sosial, dan keterampilan organisasi. Misi saya mendukung upaya sekolah untuk meningkatkan iman dan takwa siswa. 2. Mengalahkan semangat saling peduli di antara seluruh anggota komunitas sekolah. 3. Bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan memberikan reputasi cemerlang bagi nama baik sekolah. 4. Memastikan implementasi peraturan yang lebih efektif dan teratur. Program kerja kami
menyediakan papan informasi perlombaan eksternal yang dapat diikuti oleh siswa. 2. Mengadakan festival olahraga dan pentas seni. 3. Membantu guru dalam melaksanakan operasi tata tertib sekolah. 4. Penjadwalan sholat Jumat di sekolah. Sekian paparan visi misi dan program kerja dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya. Baik, baru saja kita dengar paparan visi misi juga program kerja dari paslon nomor 1. Oke, kita berikan waktu untuk paslon nomor 2 dan 3 untuk menanggapi visi misi dan program kerja dari paslon nomor 1. Waktu dan kesempatan diberikan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, tentang visi misi yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 tentang moral dan etika siswa. Saya ingin menambahkan, untuk menambah moral dan etika siswa, kita bisa melakukan pembinaan atau penyuluhan tentang siswa yang bermoral tinggi atau tentang saling menghormati dan menghargai antar sesama. Itu saja penyampaian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, paslon nomor 2 menambahkan 1 poin program kerja. Program kerjanya perlu ditambahkan 1 lagi menurut paslon 2, yaitu penyuluhan atau sosialisasi untuk meningkatkan nilai moral siswa. Oke, paslon nomor 3, silakan menanggapi visi dan misi program kerja paslon 1. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, terutama selamat pagi untuk kita semua. Dengan kesempatan ini, saya akan menanggapi 1-2 kata yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Saya yaitu mendorong pengembangan siswa dengan memberikan arahan atau fasilitas yang sesuai untuk mengembangkan bakat dan kemampuan siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari banyak keterampilan melalui kegiatan ekstrakurikuler ataupun kokurikuler. Baik, hanya ini saja yang saya tanggapi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan banyak terima kasih. Satu lagi penambahan program kerja untuk paslon nomor 1 dari paslon 3, yaitu paslon 1 harus menambahkan 1 program agar bisa dapat mencari cara untuk memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler, artinya membantu mengkoordinasi, juga membantu kegiatan dari kaum kesiswaan untuk setiap kita mau kegiatan ekstra, posisi mendampingi. Itu tambahan dari paslon 3. Oke, kita untuk visi dan misi dari paslon 1. Berikut kita dengarkan paparan visi dan misi dari paslon 02, paslon 01 dan 03 siap untuk menanggapi visi misi dan program kerja. Waktu dan kesempatan diberikan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Yang
saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah yang berkenan hadir di sini, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya kasihi dan saya cintai teman-teman yang berkenan hadir di sini. Di sini kami berdua akan menyampaikan visi, misi, serta program kerja kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Emiliana Yuvindra, bisa dipanggil Winda, dan teman di sebelah saya bernama Yohanes Julianus, biasa dipanggil Yohan. Visi kami menjadi organisasi siswa intrasekolah yang berintegrasi inovatif dan berdedikasi tinggi dalam mendukung terwujudnya sekolah yang unggul, berakhlak mulia dan berprestasi. Misi kami mewadahi aspirasi dan kebutuhan siswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan potensi kepemimpinan kreatif dan jiwa sosial siswa melalui berbagai program dan kegiatan, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah, masyarakat, dan bangsa, menjadi pelapor dan mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Itu adalah penyampaian visi misi dari teman yang ada di sebelah saya. Sekarang saya akan menyampaikan program kerja kami. Program kerja kami yang pertama, mengikuti lomba akademik seperti Olimpiade Sains, Bahasa dan Matematika untuk merangsang semangat belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Seminar dan workshop, mengundang pembicara ahli untuk memberikan seminar dan workshop tentang topik-topik yang relevan dengan pembelajaran siswa. Ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam seperti olahraga, seni, dan budaya. Mengadakan kegiatan pembinaan karakter untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada siswa. Menggalang dana untuk membantu siswa yang membutuhkan bantuan. Mendokumentasikan secara semua kegiatan OSIS untuk bahan penilaian dan pelaporan. Itu saja penyampaian visi, misi, serta program kerja kami. Atas perhatian dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, baru saja kita dengar visi misi dan program kerja dari Paslon 02. Waktu selanjutnya untuk Paslon 01 dan 03 untuk menanggapi visi misi dan program kerja Paslon 02. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tanggapan saya terhadap paslon nomor urut 2 yaitu mengadakan kelas inspiratif dan mengundang narasumber untuk memberikan wawasan baru seperti yang dirancang untuk menginspirasi dan memperkaya pengalaman baru belajar siswa melalui beragam program tambahan keterampilan yang diselaraskan dengan kurikulum merdeka. Baik, ini hanya tanggapan saya. Saya sampaikan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berikut Paslon 01 untuk menanggapi visi misi program kerja Paslon 02. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, saya akan menanggapi program kerja dari Paslon 2, yaitu mengadakan bakti sosial dan kegiatan sosial lainnya untuk membantu masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Sekian dari saya punya tanggapan untuk Paslon 2. Saya mengucapkan atas terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sudah ditanggapi Paslon 01 dan 03. Kita beri tepuk tangan untuk Paslon 02.
Berikut suara dari paslon 03 untuk memaparkan visi misi dan program kerjanya. Kemudian ditanggapi oleh paslon 01 dan 02. Waktu dan kesempatan diberikan sepenuhnya. Silakan. Baik, terutama untuk Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Cynthia Bella, biasa disapa Cynthia. Dan perkenalkan juga teman di sebelah saya biasa dipanggil Rafa. Dengan kesempatan ini saya ingin memaparkan visi, misi, serta program kerja kami. Baik, visi kami ialah menjadi wadah kreativitas dan kolaborasi siswa SMPN 2 YGT dalam mewujudkan lingkungan belajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta terinspirasi dalam karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan misi kami yaitu 1. Menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mendorong pengembangan potensi akademik, seni, olahraga, dan keterampilan siswa untuk meraih prestasi terbaik. 3. Menyelenggarakan kegiatan yang merangsang kreativitas, inovasi, dan keaktifan siswa dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Mendorong siswa untuk berperan serta dalam kegiatan dan proyek yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekolah. Hanya ini visi misi saya dan akan dibacakan program kerja oleh teman sebelah saya. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Kami akan memaparkan program kerja kami. 1. Mengadakan kelas inspiratif, ingin mengundang narasumber Bapak Ibu guru untuk memberikan wawasan baru kepada siswa SMP Negeri 2 YGT. 2. Mengorganisir kompetisi seni dan olahraga antar kelas untuk mengasah kemampuan siswa. 3. Mengorganisir penganggaran dan untuk siswa yang mengalami musibah atau bencana dan bakti sosial. 4. Mengorganisir program penanaman pohon, perawatan tanam, dan kampanye kepedulian lingkungan sekolah. Baik, hanya ini saja visi dan misi serta program kerja kami. Saya sampaikan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Paparan visi misi dan program kerja dari paslon 03. Paslon 1 dan 2 silakan menanggapi visi misi dari paslon 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menambahkan tentang misi dari paslon nomor urut 3 tentang menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya, untuk menumbuhkan rasa keimanan antar sesama, kita harus selalu menghormati antar beragama serta selalu mendahulukan Tuhan dalam melakukan kegiatan apapun. Itu saja penyampaian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan menanggapi visi dan misi program kerja dari paslon 3.
yaitu mengorganisir kompetisi seni dan olahraga terkelas untuk mengasah kemampuan siswa, yaitu dengan mengadakan survei untuk memahami minat dan keinginan siswa terhadap berbagai kegiatan kesenian dan olahraga. Sekian dari tanggapan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk sesi yang pertama pemaparan visi misi dan program kerja ini, kita berikan aplaus untuk ketiga paslon. Sesi berikut adalah pertanyaan dari moderator, pertanyaan dari saya sendiri, dan ketika saya bertanya kepada paslon 1 menjawab pertanyaan dari saya. Begitu saja. Lalu ke paslon 2 dan paslon 3. Kita yang lain mendengar apakah jawaban ini tepat atau tidak. Kalau tepat, itu menjadi pandu-pandu kita, rambu-rambu untuk memilih mana yang tepat untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Oke, ini pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 1 tentang masalah umum di kesiswaan atau masalah umum yang terdapat dalam siswa atau peserta didik. Akhir-akhir ini guru BP kita Ibu Novi seringkali mengangkat tema bullying. Kenapa? Karena banyak sekali bullying terjadi di sekolah kita. Pertanyaan saya untuk paslon 1, apa pendapat kamu tentang masalah bullying di sekolah ini, dan bagaimana OSIS dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah bullying di SMP Negeri 2 ini? Baik, saya menanggapi pertanyaan dari Pak Yano. Jadi, OSIS harus mengadakan sosialisasi tentang perundingan untuk membantu guru BP. Sekian dari saya. Paslon nomor 2, ada pendapat atau pikiran lain tentang bullying? Ada? Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin menambahkan, menurut saya, kita harus mengadakan kegiatan pembinaan karakter untuk menambah nilai-nilai moral kepada siswa yang tidak menaati peraturan dan kedisiplinan. Itu saja penyampaian dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Paslon nomor 3, ada tambahan mengenai pertanyaan saya tentang masalah bullying di sekolah kita. Apakah ada cara untuk mengatasinya? Ada, silakan. Cara untuk mengatasi bullying dengan organisasi OSIS yaitu mengadakan kampanye sosialisasi yang mengurangi kegiatan bullying atau perilaku bullying. Hanya ini saja pendapat saya. Oke, yang berikut pertanyaan ada 3 untuk paslon 02 menyangkut kepemimpinan. Ini menyangkut kepemimpinan. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, bagaimana cara Anda menginspirasi dan memotivasi anggota OSIS lain untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama? Silakan paslon nomor 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Menurut saya, untuk memotivasi anggota OSIS yang lainnya, saya harus bekerja sama dan berdiskusi untuk menyelesaikan semua masalah, baik di luar maupun di dalam kelas. Itu saja penyampaian dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Paslon 03. Jika Anda terpilih, bagaimana cara menginspirasi atau memotivasi anggota OSIS yang lain untuk mampu bekerja sama menggapai tujuan? Silakan. Baik, jawaban saya yaitu sebagai ketua organisasi OSIS harus mengadakan rapat atau mufakat untuk mengambil keputusan bersama dalam rangka memotivasi siswa-siswi SMP 2 WGT. Hanya ini saja penyampaian saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk paslon 1, 2, dan 3. Luar biasa. Berikut pertanyaan untuk paslon nomor 23 tentang program kerja. Apa program kerja utama yang akan Anda jalankan dalam 1 tahun ke depan? Dan bagaimana program tersebut dapat meningkatkan kualitas kegiatan siswa di sekolah kita ini? Waktu dan kesempatan diberi. Baik, jawaban yang perlu saya tanggapi adalah mengadakan kelas inspiratif dan juga mendorong siswa dalam berperan serta dengan kegiatan apa saja yang memberikan manfaat untuk sekolah SMP 2 GT, seperti memberikan siswa umpan balik secara teratur mengenai kemajuan mereka dan membantu mereka belajar bagaimana menilai pekerjaan dan kemajuan mereka sendiri. Hanya ini saja tanggapan saya, tersampaikan. Terima kasih. Paslon nomor 2, silakan menambahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Menurut saya akan mengutamakan program kerja tentang mengadakan kegiatan pembinaan karakter untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada siswa. Itu saja penambahan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Suara dari paslon 1. Saya yaitu mewujudkan lingkungan belajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengadakan aspirasi karakter siswa yang ada di saat ini. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan untuk paslon 1, 2, dan 3. Untuk sesi yang ketiga adalah pertanyaan dari audiens atau peserta. Ada 2 pertanyaan harus dari siswa dan 1 pertanyaan dari guru. Bapak Ibu guru boleh memberikan pertanyaan. Teman-teman juga boleh memberikan pertanyaan. Nah, terkait dengan visi misi program kerja yang sudah mereka rancang, ataupun pertanyaan lain di luar itu, misalnya pertanyaan umum atau kepemimpinan atau pertanyaan solidaritas dan sebagainya. Saya beri kesempatan yang pertama untuk penanya dari siswa yang di belakang. Apakah ada pertanyaan untuk paslon 1, 2, dan 3? Kalau ada, angkat tangan. Oke, 1 penanya dari Benedetto. Silakan menuju ke depan karena mic ini. Oke, beri tepuk tangan untuk Benedetto yang akan bertanya.
Benedetto. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan bagi paslon nomor urut 1, 2, dan 3 mengenai bullying yang ada di sekolah. Apa yang akan kalian lakukan jika terjadi perkelahian di sekolah? Entah itu antar siswa ataupun antar sekolah. Baik, mungkin hanya itu saja pertanyaannya. Silakan dijawab. Terima kasih. Oke. Benedetto memberikan satu pertanyaan. Oke, kita dengarkan suara dari paslon 02. Jawaban kami menanyakan sebab atau akar masalah yang terjadi, setelah itu membimbing atau membina mereka secara baik-baik. Paslon 1, silakan. Mempertanyakan masalah awal, dimulai dan menyelesaikan masalah secara baik-baik dengan mendamaikan kedua pihak sekolah. Sekarang kita dengar paslon 03. Silakan, paslon. Mengadakan rapat, menyelesaikan masalah yang besar menjadi kecil dan hilang, dan serta mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Oke, mencari akar permasalahan. Tepuk tangan untuk paslon 3. Oke, itu jawaban dari paslon 1, 2, dan 3. Sekarang waktunya rekan-rekan guru untuk memberikan pertanyaan. Bapak Ibu guru dari depan belakang yang memiliki pertanyaan, silakan angkat tangan. Oh, ada 2 penanya. Bagus. Pak Yen juga. Oh, Bapak Eman. Bapak Eman 1, Ibu Manti 1. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Pertama, harapan saya dan juga mungkin teman-teman guru yang lain. Dan yang kedua, pertanyaan. Saya mulai dari yang pertama. Saya patut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk 3 paslon ini atas pemaparan visi, misi, dan program yang sama-sama kita dengarkan tadi. Tadi saya ikuti betul, moderator hanya mengambil satu kasus yang terjadi di sekolah kita, tapi sesungguhnya menurut saya masalah kita di sekolah ini adalah masalah yang kompleks. Bullying itu hanya salah satu dari masalah-masalah yang kompleks itu. Nah, oleh karena itu, karena ini harapan, maka harapan saya dan juga teman-teman guru yang lain, ketika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kalian harus bekerja keras, menyingkirkan lengan baju untuk mewujudkan apa yang kalian sudah programkan itu. Yang kedua, pertanyaan untuk ketiga kelompok, ketiga paslon ini. Saya ikuti lebih banyak perdebatan kita tentang etika dan moral. Tapi jangan dilupakan hal yang lain, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Karena 3 hal ini selalu berhubungan dalam satu lembaga pendidikan.
Nah, pertanyaan saya untuk Anda, seandainya Anda terpilih, apa program prioritas kalian yang berhubungan dengan aspek pengetahuan dan bagaimana langkah konkret yang Anda ambil untuk mewujudkan program itu? Oke, tepuk tangan untuk Bapak Guru Bapak Kenan. Oke, kita mulai dari paslon 3. Silakan ketua posisinya menjawab. Baik teman-teman, saya mohon mendengarkan apa yang saya sampaikan dan tolong mendengarkan apa yang saya memberikan jawaban ini. Jadi jawaban saya yaitu menyelenggarakan kegiatan yang merangsang dalam berbagai aspek kehidupan, seperti memberikan banyak tugas kerajinan tangan seperti menggambar serta melukis, dan juga memberikan tugas yang dilakukan secara berkelompok agar mereka dapat melatih kekompakan dalam memutuskan sebuah pendapat bersama. Dan yang terakhir juga akan mengadakan kelas inspiratif seperti kontes menari, melukis, dan menggambar serta ekstrakurikuler yang lainnya agar dapat mengasah kemampuan mereka. Hanya ini jawaban dari saya. Oke, tepuk tangan untuk paslon 03. Paslon 02, silakan memberikan jawaban. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Menurut saya, tentang program kerja tentang pengetahuan, kita harus melakukan pelatihan dan bimbingan belajar serta mengikuti lomba akademik seperti Olimpiade Sains, Bahasa, dan Matematika. Dan juga tentang keterampilan, saya juga menyarankan untuk melakukan kegiatan pentas seni seperti menari dan menyanyi, serta mengajarkan siswa untuk mengolah sampah atau barang yang tidak dibutuhkan menjadi berguna. Itu saja penyampaian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jawaban dari paslon 02. Sekarang ke paslon 01. Silakan waktu dan kesempatan dulu. Yaitu saya akan melaksanakan perlombaan strategi dan keterampilan untuk memberikan wawasan baru pada siswa, mengasah kemampuan siswa. Ini saja dari saya. Oke, itu suara dari paslon 1, 2, dan 3 menjawab pertanyaan untuk dari Bapak Eman. Bagaimana cara kita meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan? Bukan hanya karakter saja yang perlu ditingkatkan, tapi pengetahuan juga. Caranya bagaimana? Caranya dijawab oleh paslon 1, 2, dan 3. Sudah dijawab tadi. Semakin membuka pikiran kita, mana calon yang pas untuk kita pilih di pemilihan pada tanggal 24 September nanti. Oke, satu penanya terakhir dari guru, yaitu Ibu Fanti. Ini penanya yang terakhir. Beri tepuk tangan untuk Ibu Fanti. Selamat pagi untuk kita semua. Oke, ini pertanyaan terakhir dari guru. Bagaimana Anda bekerja sama dengan guru dan staf sekolah
untuk memastikan program-program OSIS mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Pangki untuk pertanyaannya. Silakan 1 menit untuk menyiapkan jawabannya. Oke, kesempatan pertama kita berikan untuk paslon 01. Paslon 01, silakan. Mengadakan rapat bersama dalam membangun sekolah yang kreatif, unggul, dan berdiskusi. Mengadakan rapat bersama dan membangun sekolah yang kreatif serta berdiskusi. Sekarang paslon 02 memberikan jawaban. Silakan. Baik, menurut pendapat saya, kita harus selalu berdiskusi dan meminta pendapat dari anggota OSIS, guru serta kesiswaan untuk mencapai kesejahteraan bersama di lingkungan sekolah SMP 2 ini. Itu saja penyampaian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jawaban dari kami, dengan cara berdiskusi dengan guru dan staf untuk mengambil keputusan dalam rangka memberikan wawasan baru dan beragam program kerja yang akan dilakukan kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Waigete. Sekian dan terima kasih. Oke, jawabannya mantap untuk paslon 1, 2, dan 3. Oke, biar kamu lebih memantapkan pilihan kamu ke salah satu paslon, maka kita masuk ke acara debat antar calon. Caranya begini, saya berikan pertanyaan untuk paslon 1. Untuk paslon 1. Lalu paslon 2 dan 3 memberikan sanggahan. Apakah jawaban dari paslon 1 ini sudah benar atau belum, atau perlu ditambahkan? Maka kamu menanggapi jawaban dari paslon 1. Begitu juga dengan paslon 2, paslon 1 dan 3 harus memberikan pernyataan atau pertanyaan, dan paslon yang lain bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan yang saya berikan ini agak panjang, maka bertiga harus dengarkan baik-baik, menyimak pertanyaan, dan peserta yang ada di belakang juga harap tenang. Harap tenang. Oke. Pertanyaan pertama untuk paslon 01. Untuk paslon 01, paslon 02 dan 3 juga akan memberikan sanggahan dari jawaban paslon 01. Pertanyaan untuk paslon 01 ini diangkat dari misi paslon pada poin kedua, yakni menggalakkan semangat saling peduli di antara seluruh anggota komunitas sekolah. Soalnya nomor 1. Di sekolah kita sedang terjadi konflik antar dua kelompok siswa yang berbeda. Salah satu kelompok merasa bahwa mereka tidak mendapat perhatian yang cukup dari guru dan sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sementara kelompok lain merasa mereka yang paling aktif dan layak mendapatkan fasilitas lebih. Konflik ini semakin memanas dan mengganggu suasana belajar di sekolah. Pertanyaannya,
Sebagai calon ketua dan wakil OSIS yang baru, apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan konflik ini? Dan bagaimana cara mengembalikan keharmonisan antar siswa? Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil dan bagaimana Anda akan memastikan bahwa semua siswa merasa didengar dan diperlakukan secara adil. Jawaban saya mengadakan bimbingan kepada semua siswa dan memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai hobi dan kemampuan masing-masing. Langkahnya, mengadakan survei tentang ekstrakurikulernya untuk memahami minat dan keinginan masing-masing. Paslon 02 dan 03 silakan menanggapi jawaban dari paslon 01. 02 silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin menyampaikan bahwa jawaban dari paslon 1 masih kurang jelas. Jadi saya ingin menambahkan, kita harus mengadakan rapat bersama semua anggota OSIS dan kesiswaan. Setelah itu mengumpulkan semua siswa untuk melakukan pembinaan bersama. Setelah itu menggabungkan mereka dalam satu kelompok atau organisasi agar bisa mencapai kerjasama antar siswa secara baik dan agar mereka dapat berdamai antar sesama. Itu saja penyampaian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jawaban paslon 02. Oke, paslon 02 menjawab pertanyaan juga menambahkan apa yang perlu untuk ditambahkan di paslon 01. Paslon 03, silakan waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menambah sedikit pendapat tentang adanya konflik antar siswa, yaitu dengan memberikan bebas pendapat kepada semua siswa dan mengadakan musyawarah dengan berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan saling menghargai antar pendapat yang berbeda-beda, serta mencari solusi bersama yang bisa mengakomodasi kepentingan siswa semua agar siswa dapat mereka diberi keadilan. Sekian dan terima kasih pendapatan dari saya. Paslon 01, apakah ada yang perlu ditambahkan lagi? Cukup, oke. Menarik ya, tidak ada sanggahan atau tidak tambahan lagi dari paslon 01. Sekarang kita berikan pertanyaan untuk paslon 02. 02 ini sudah menyusun programnya, program kerja. Ada satu yang di bagian kesiswaan. Di bagian kesiswaan, yakni kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan karakter dan pengenalan lingkungan sekolah. Maka pertanyaan ini cocok untuk paslon 02. Disimak pertanyaan. Partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Banyak siswa merasa kegiatan OSIS tidak menarik dan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Hal ini menyebabkan kurangnya minat untuk mengikuti program-program OSIS. Pertanyaan, jika Anda terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS, bagaimana Anda akan meningkatkan kembali
partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS. Ide-ide baru apa yang akan Anda usulkan untuk membuat kegiatan OSIS lebih menarik dan lebih relevan bagi siswa? Rincikan dalam kegiatan yang nyata. Paslon 2 silakan memberikan jawaban. Waktu diberikan. Baik, jawaban saya atas pertanyaan yang diberikan moderator adalah memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam seperti olahraga, seni, dan budaya. Ide-ide yang akan saya lakukan adalah melakukan kegiatan seni seperti menyanyi dan menari, melakukan lomba-lomba olahraga seperti turnamen bola voli dan bola kaki, menggunakan pakaian adat sesuai budaya masing-masing siswa setiap 1 kali dalam 1 bulan. Itu saja penyampaian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Paslon 01 silakan menanggapi. Baik, jawaban saya berdiskusi bersama guru serta anggota OSIS untuk mengadakan pengembangan acara yang beragam jenis sesuai minat siswa dan kemampuan yang baik. Oke, berdiskusi dengan anggota OSIS dan guru-guru untuk ide-ide yang baru. Paslon 03 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jawaban saya atas pertanyaan tersebut adalah memberikan kolaborasi pendekatan pembelajaran dan memperluas kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, agar jika ada turnamen antar sekolah, mereka bisa mengikuti perlombaan tersebut supaya mereka diberi kesempatan untuk memamerkan bakat dan skill mereka. Hanya ini kesempatan saya sampaikan. Banyak terima kasih. Tentang penurunan prestasi akademik, karena kita terlalu fokus dengan karakter dan ekstrakurikuler, akhirnya pada suatu waktu rapor pendidikan kita turun, rendah. Nah, laporan semester menunjukkan adanya penurunan prestasi pada kelas 8A, 8 dan 9. Beberapa guru merasa bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh terlalu banyaknya kegiatan ekstrakurikuler dan kurangnya fokus pada pembelajaran di kelas. Pertanyaan, jika Anda menjadi ketua OSIS, bagaimana Anda akan membantu teman-teman siswa untuk menyeimbangkan antara kegiatan OSIS dan prestasi akademik? Apa langkah-langkah konkret atau nyata yang akan Anda usulkan untuk mendukung peningkatan prestasi akademik tanpa mengurangi semangat partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan OSIS? Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan suara dari paslon 1, 2, dan 3. Tapi sebelumnya saya mau dengar pendukung dari paslon 03. Mana suaranya? 5.000 orang. 5.000 orang suara. Untuk paslon 02. Ya, 5.001. Paslon 01. Oke. Banyak sekali. Tidak ada jumlah, banyak sekali. Oke, sekarang kita dengarkan suara dari paslon 02. Silakan, waktu dan kesempatan diberikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.
Jawaban saya tentang pertanyaan yang diberikan adalah melakukan pelatihan dan bimbingan belajar atau menyediakan program bimbingan belajar untuk siswa yang membutuhkan bantuan tambahan nilai dalam mata pelajaran tertentu dan memberikan materi kepada siswa dengan menonton video yang disiapkan guru agar terlihat menarik di mata siswa. Hanya itu saja penyampaian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, menarik. Jawaban menarik. Dari paslon 02. Kita dengarkan suara dari paslon 03. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Yano kepada saya, yaitu tentang mendorong pengembangan potensi siswa, yaitu dengan mengadakan kampanye tanya jawab tentang bidang akademik atau perlombaan antar kelas dalam rangka mengembangkan prestasi seperti lomba cerdas cermat, lomba matematika, dan juga di bidang lainnya. Hanya ini saja pendapat saya. Saya sampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya semua. Jawaban saya yaitu berdiskusi bersama guru-guru untuk membangun kelas inspiratif seperti memberikan permainan-permainan kepada siswa melalui pelajaran, misalnya menayangkan video-video pelajaran yang bermanfaat dari guru. Sekian jawaban dari saya. Cukup. Paslon 1, 2, dan 3 sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Kita layan hari ini. Hari ini kita sangat kaya dengan jawaban-jawaban individu yang bagus dari calon-calon pemimpin OSIS periode 2024-2025 yang akan kita jalani tahun ini. Sekali lagi, tepuk tangan untuk peserta 1, 2, dan 3. Menurut jadwal kalender B5 yang saya tempel di situ, dan satunya di sini, pemungutan suara dan penghitungan suara akan berlangsung pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024. Bulan depan akan terjadi pemilihan dari ketiga calon. Mekanisme pemilihan seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, begitu ya, dengan surat suaranya di TPS yang akan kita buat di sekolah kita. Dari hasil debat ini kamu sudah bisa memiliki pilihan belum? Ya, sejak kandidat disodorkan oleh wali kelasnya, maka di saat itu kamu sudah memiliki pilihan. Ditambah lagi dengan kegiatan debat hari ini. Setelah ini ada kekosongan, vakum. Tidak ada kegiatan B5 yang terjadi sampai dengan tanggal 23 pada hari Senin bulan September nanti. Hari Senin itu akan tim B5 akan membuat alurnya seperti apa pemilihan yang terjadi pada hari Selasa. Kita yang lain tetap datang dan akan berperan sesuai dengan ketentuan peran kita masing-masing seperti apa. Oke? Sampai di sini kegiatan debat kita sudah berakhir dan mic ini saya kembalikan kepada moderator umum Pak Pran. Silakan Pak Pran. Oke. Baik, terima kasih kepada
seperti sekaligus moderator yang telah menjalankan tugasnya untuk memperlancar kegiatan debat kita pada siang hari ini. Oke, baik, selamat siang semua. Selamat siang semua. Mana pendukungnya paslon nomor 1? Oke, stop. Sekali lagi, sama dengar ini. Mana suaranya untuk paslon nomor urut 2? Stop. Semakin keras nih. Sekarang, sama dengar lagi nih. Mana suara untuk paslon nomor urut 3? Oke, terima kasih. Ternyata suara pendukungnya ini untuk paslon dari nomor 1, 2, dan 3 kayaknya sama. Oke, halo. Nah, sekarang dengar saya sudah. Oke, hadirin dimohon tenang sudah. Saya mengundang ketiga paslon untuk meninggalkan tempat ini dan mengambil posisi duduk di belakang. Baik, selamat siang semua. Selamat siang semua. Oke. Bapak Wakil Kepala Sekolah, saya mengundang untuk mengambil tempat di depan. Bapak Ketua Tim D5 mengambil tempat di depan juga. Nanti sebentar setelah kegiatan kita nanti foto bersama 3 paslon dari Spindu. Baik, selamat siang semua. Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru, siswa-siswi semua, singkatnya kita semua hadir pada kesempatan ini. Sekarang kita kembali dan masih berjuang ini untuk menutup acara penutupan kampanye debat Spindu tahun 2024-2025. Untuk itu, mari kita ikuti rangkaian acara sebagai berikut. Arahan teknis dari Ketua Tim D5. Terima kasih semua. Ini sudah siang, tapi saya mau dengar suara dari sudah siang. Semangat pagi. Mantap. Yang di belakang silakan duduk. Baik, ini hari terakhir atau di akhir pekan. Di akhir pekan bukan hanya akhir pekan untuk kita besoknya libur, tapi juga hari terakhir dalam minggu pertama kita menyelesaikan kegiatan P5. Hari ini kita akhir dengan debat. Perlu saya jelaskan kegiatan kita ini masih tinggal 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Dan itu dilaksanakan pada pekan terakhir di bulan berikut, yaitu bulan September. Bulan September kita awali dengan tanggal 23 dan sampai dengan hari Sabtu tanggal 28. Tanggal 23 tim bersama dengan koordinator
akan membuat alur atau rancangan pemilihan umum untuk OSIS. Seperti apa tekniknya nanti tim bersama dengan koordinator akan membuat alur pemilihannya. Sedangkan pemilihannya terjadi pada hari Selasa, besoknya pada tanggal 24 September. Proses pemilihan akan diakhiri dengan penghitungan suara. Akan ada saksi-saksi dari kelas-kelas akan memberikan saksi-saksinya untuk penghitungan suara. Lalu penyajian data hasil penghitungan suara terjadi pada hari Rabu. Kita semua berkumpul untuk menyaksikan hasil penghitungan suara pada hari Rabu. Karena waktu yang mepet itu, maka tanggal 25 itu terjadi penghitungan suara. Besoknya kita langsung dengan kegiatan pelantikan. Jadi secara teknis berikan itu kepada tim dan koordinator. Sedangkan kita yang lain tugasnya adalah memilih dengan hati nurani kita, Jangan memilih karena kita warga 7A. Jadi saya punya wakil 7A ada di paslon 01. Jadi saya pilih 01 karena saya kelas 7A. Saya harus pilih 7A. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita memilih berdasarkan hati kita, keinginan kita. Walaupun saya kelas 7A, tapi dari beberapa hari terakhir ini, tambah lagi debat hari ini, saya ingin pilih paslon 02. Nah, itu keinginan kita dan kebebasan memilih ada di tangan kita masing-masing. Tidak ada paksaan dan keterikatan dari satu pihak. Kira-kira gambaran dan apa yang harus kita buat sebagai tim koordinator dan peserta atau calon pemilih, seperti itu gambarannya. Mari kita melaksanakan kegiatan kelima ke depan sesuai dengan jadwal dan agenda yang sudah ditentukan oleh tim dan koordinator. Terima kasih untuk partisipasi kita semua dan saya berikan kembali mic untuk moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada satu tim yang sudah menyampaikan arah teknis terkait dengan lanjutan dari kegiatan ini. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah sekaligus dengan resmi menutup kegiatan debat kita pada siang hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang semua. Selamat siang semua. Kelihatan kita main semangat karena kegiatan-kegiatan seperti ini bisa lakukan berkali ini. Saya pernah sudah 10 tahun di sini ini, kegiatan seperti ini mungkin saya baru alami hari ini. Sebelum kegiatan dilakukan, tim ini sudah menyampaikan kegiatannya seperti ini bagus Pak, kalau betul lakukan sudah. Dan anak-anak sekalian berketahui bahwa kegiatan preliminary kita ini setiap akhir bulan. Kemudian akan terjadi setiap akhir bulan, mulai terhitung mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Juli. Dan itu sudah ada tema-tema yang sudah kami duduk bersama dan sudah kami duduk bersama dan sudah menjadi satu kesepakatan, sehingga terjadilah hari ini salah satu tema yaitu suara demokrasi. Jadi selama ini kita hanya dengar demokrasi,
kita hanya mendengar, tetapi kita tidak betul langsung apa sebenarnya yang dikatakan demokrasi. Tapi hari ini kita sudah bisa merasakan sejak minggu kemarin, mulai tanggal hari Senin kemarin dan minggu ini kita sudah melaksanakan yang dikatakan dengan suara demokrasi. Nanti hari kecil ini kita menganggap tidak ada apa-apanya, tetapi sangat luar biasa untuk pasti. Seandainya dari 3 paslon tadi, kalau saya punya anak seperti ini, saya sebagai orang tua saya akan bakar. Pertanyaan. Mengapa saya katakan seperti ini? Maaf, tidak semua orang bisa mendapatkan sesuatu di depan banyak orang seperti ini. Dan tidak ada saya melihat salah satu paslon itu gugup. Tidak ada. Mereka aktif dalam mempresentasikan apa yang ada dalam benak mereka. Yang menjadi catatan saya bahwa ada pertanyaan, ada yang cepat sekali, tidak perlu dicatat, langsung bisa menjawab. Itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa menurut saya. Dan inilah perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tentunya daripada PDI ini sangat bagus sekali. Jadi ada lagi 7 tema yang akan kita lalui nanti setelah di tanggal 25 selesai itu. Bunga berikut nanti berikut lagi. Ya? Itu nanti kita laksanakan. Sehingga saya mengharapkan partisipasi semua siswa harus terlibat di dalamnya. Kemudian saya sendiri serasa bersyukur kepada 3 paslon yang sudah menyampaikan gagasan mereka, unik-unik mereka, dan secara terperinci. Dengan demikian, saya mau tanya kepada semua siswa, sudah ada pilihan? Sudah ada pilihan? Terima kasih banyak. Jangan sampai Anda sudah pilihan, tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh ketua tim. Jangan tetapi dengan ayat debat hari ini menjadi dasar untuk kita memilih mana yang terbaik untuk saya. Itu yang diharapkan dari kami sebagai dari guru pegawai. Jadi kegiatan untuk P5 suara demokrasi untuk pertemuan pekan ini sudah selesai hari ini dan akan dilanjutkan mulai di tanggal 23 sampai dengan tanggal 28. Untuk itu mulai hari Senin kita KBS seperti biasa. Kita KBS biasa sehingga mungkin sudah ada jadwal baru yang di tentukan di sana di tempat kantor. Setelah dari sini Anda bisa menuju ke kantor untuk melihat jadwal KBM untuk hari Senin dan selanjutnya. Dengan demikian saya atas nama pribadi dan atas nama kepala sekolah SMP Negeri 2 MT mengucapkan terima kasih kepada tim dan semua wali kelas serta guru pegawai SMP Negeri 2 MT dan sekaligus kepada semua siswa yang sudah terlibat aktif di dalam mensukseskan tema suara demokrasi pada pekan ini. Untuk itu, atas nama kepala sekolah, kita memohon perlindungan dan izin dari Yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan ini sampai selesai kegiatan. Untuk itu, saya pribadi dan kepala sekolah menutup kegiatan P5 pada siang hari ini secara resmi. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah menutup kegiatan debat pada kesempatan ini. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, walaupun sudah ditutup, alangkah baiknya kita mohon uluran tangan Tuhan lewat doa yang dibawakan oleh paslon nomor 2. Ketua OSIS-nya, calon ketua OSIS-nya, untuk menghantar kita dengan doa. Kita semua diajak berdiri.
berdoa dan izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur atas berkat serta perlindungan-Mu mulai dari pagi tadi sampai siang ini, sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami serta jagalah kami agar kami dapat pulang ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Nama-Mu tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa